Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Gimana maaf. kabarnya Bu Tony? Sehat ya? Alhamdulillah Bu Konita, kabarnya baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen di Unmul dan rekan-rekan mahasiswa juga senantiasa sehat. Amin, ya Robbal Alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kolbi yang akan mengisi perkuliahan praktisi mengajar di mata kuliah Riset Operasi 2 untuk pertemuan dengan topik tentang teori antrian ya. Sepertinya dari teman-teman sudah siap untuk memulai perkuliahan Ibu Kolbi. Mungkin langsung kita mulai saja kah untuk bersingkat waktu? Bisa-bisa. Baik-baik, kita mulai langsung ya. Ya, terima kasih banyak Bu Kolbi. Sama-sama Bu Konita. Izin kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bu wabarakatuh. dosen Universitas Mula Warman, Prodi Matematika yang berbahagia, yang kami hormati juga dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan masih tetap semangat ya walaupun sore-sore ini di sana sudah sore udah jam setengah tiga ya mungkin ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Senang sekali kita berjumpa lagi di kelas kolaborasi praktisi mengajar. Kita sudah hal ya di pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi tentang bagaimana bisnis pariwisata dan juga penerapan teori-teori matematika di dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam proses bisnis pengelolaan destinasi wisata. Kita udah bicara mengenai analisis sensitivitas gitu ya untuk menentukan sebenarnya di taman mini gitu ya, kita itu ketika harus menyediakan kendaraan electrical vehicle untuk pengunjung lebih bagus sewa atau sebenarnya kita lebih bagus beli investasi gitu ya. Waktu itu kita sudah pakai teori analisis sensitivitas, lalu kemudian kita juga kemarin jalan-jalan ke Borobudur dan ke Angkor Wat, kita membandingkan ya dengan game teori gitu kan teman-teman. Mudah-mudahan masih ada yang ingat atau udah pada lupa ya, jangan-jangan ya. Harusnya masih ingat lah ya. Nah, maka pada siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya ke Candi Prambanan. Mungkin ada yang sudah tahu ya Candi Prambanan itu ada di mana. Jadi Candi Prambanan ini lokasinya ada di mungkin sebentar ya, sedikit kenalan Candi Prambanan kali ya. Jadi Candi Prambanan ini lokasinya di Yogyakarta, perbatasan antara Yogyakarta dengan Jawa Tengah gitu. Jadi sebagian candinya itu ada di Jawa Tengah dan sebagian candinya itu ada di eh, apa namanya eh, di Jakarta DIY gitu ya. Jadi teman-teman semua kalau ditanya Candi Prambanan itu di Jawa Tengah atau di nya benar gitu teman-teman semuanya. Nah mungkin saya share sedikit tentang Candi Prambanan ya supaya kuliah matematika tapi juga sambil berjalan-jalan gitu ya. Nggak cuman berhitung-berhitung aja gitu. Nah ini adalah sudah tayang belum ya? Sebentar. Nah ini sudah tayang ya mudah-mudahan ya. Ini adalah website kami gitu ya. Nah ini Candi Prambanan itu yang terkenal dengan legenda Roro Jonggrang. Ada 1.000 candi, jadi candinya ini sangat banyak. Ini adalah candi Hindu gitu ya. Dibangun pada tahun berapa ini teman-teman sedikit belajar sejarah juga nggak apa-apa ya. Pada abad pertengahan tahun ke-9 gitu. Jadi candinya kondisinya memang banyak gitu. Nggak kayak Borobudur yang hanya satu candi gitu ya, satu bangunan. Kalau Prambanan ini candinya banyak. Gitu teman-teman semuanya, mungkin kita langsung masuk ke sesi materi ya. Saya pada hari ini ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mencoba melakukan modeling di matematika ya dengan teori antrian. Ini kasusnya yang saya angkat adalah di Candi Prambanan. Jadi sebagaimana kita ketahui, pariwisata ini sekarang lagi meningkat terus gitu ya. Ini adalah gambar ketika teman-teman datang ke Candi Prambanan, pertama kali nanti akan disambut sama yang namanya entrance gate. Jadi entrance gate ini adalah pintu masuk atau gerbang utama di mana teman-teman nanti harus beli tiket dan lain sebagainya. Kenapa ini bentuknya joglo ya? Karena di sini kita ingin mengenalkan apa itu budaya Jawa gitu ya. Untuk orang-orang Indonesia, barangkali bangunan joglo ini biasa saja. Tetapi untuk orang-orang luar negeri ya, maksudnya nanti dari baik itu dari negara baik Asia maupun Eropa, mereka sangat impresif dengan bangunan pendopo atau joglo karena ini adalah bangunan khas lokal Jawa. Ibaratnya kayak teman-teman misalnya ke Korea gitu ya, ada foto bangunan asli Korea zaman kerajaan Korea kan teman-teman senang untuk berfoto-foto karena ini menunjukkan bahwa teman-teman memang datang ke lokasi asal gitu. Makanya ini
kenapa desainnya ini bentuknya Jawa. Nah, kita telah melakukan yang namanya revitalisasi atau pengembangan entrance gate. Apa yang mendasari pengembangan ini? Yang mendasarinya ada 3 hal gitu ya. Karena yang pertama, tren pariwisata itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi pengunjungnya itu tambah lama tambah banyak. Tentunya loket yang ada saat itu ya, yang existing itu udah nggak mampu menampung lagi. Karena hanya didesain untuk pengunjung yang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi ternyata dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga perlu dilakukan upgrade, perlu ditambah dan seterusnya. Gitu ya, karena kalau nggak ditambah antriannya menjadi sangat panjang, menjadi nggak nyaman pengunjung itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah perkembangan teknologi digital, di mana dulu sebagian besar kita bertransaksi itu tunai, menggunakan uang uang tunai gitu ya. Nah, sementara sekarang di era sekarang itu kita bahkan transaksi tunai itu malah jarang. Kita lebih banyak mengandalkan dengan teknologi digital. Nah, sementara kondisi bangunan loket yang sebelumnya ya, entrance gate-nya itu tidak disupport dengan teknologi digital, ruang servernya dan lain sebagainya. Ini juga perlu dilakukan penyesuaian. Dan yang nggak kalah penting adalah infrastruktur dan transportasi publik yang semakin mempermudah akses. Sehingga apa, orang-orang yang tadinya nggak berniat berwisata karena aksesnya mudah, mereka kemudian berwisata, dan ini juga membuat semakin ramai juga ya destinasi wisata kita. Kita sih seneng gitu destinasinya ramai, tapi kemudian challenge-nya adalah bagaimana membuat pengunjung itu tetap nyaman, antriannya nggak panjang gitu ya, bisa berwisata dengan bahagia gitu. Nah, ini mungkin sekilas gambaran teman-teman ya, ada buku dari Badan Pusat Statistik bahwa memang meningkat gitu dari tahun ke tahun, bahwa COVID kemarin nggak ada yang berwisata, iya. Tetapi setelah COVID ini mulai lagi gitu. Bahkan kita sudah hampir 70-80% dibanding tahun 2019. Artinya memang sudah sangat normal gitu situasinya sekarang. Dan sebagian besar itu mereka ya di Jawa gitu ya. Terkonsentrasi di Jawa, salah satunya adalah ya di Candi Prambanan gitu. Lalu ini yang tadi saya sampaikan ya mengenai digital, bahwa sekarang untuk transaksi beli tiket itu sudah melalui point of sales gitu ya, dan juga ada cashless system, tidak lagi menggunakan tunai gitu. Meskipun ada yang tunai, tapi yang tunai ini persentasenya semakin lama semakin mengecil. Kenapa? Karena kita perlu mengurangi kebocoran, lalu kemudian dari sisi data kita juga akan lebih mudah mengolah ketika itu dari digital. Nah, kemudian yang tadi transportasi publik dari berbagai negara, ada bandara baru yang dibangun di Yogyakarta, ada YIA, ini juga semakin memudahkan akses, sehingga mau tidak mau konsekuensinya adalah kunjungan wisata ke destinasi menjadi semakin meningkat. Nah, ini saya ingin menunjukkan tentang data-data pengunjung. Ini mungkin datanya nggak presisi banget ya Bapak Ibu sekalian, memang sedikit saya modifikasi. Ini udah saya tulis ya, hanya sebagai contoh, karena kan ini nanti teman-teman akan melakukan modeling gitu ya. Nah, ini adalah data pengunjung, misalnya kita asumsikan ini adalah data pengunjung tahun 2023. Dan kita memproyeksikan yang namanya pengunjung ini akan mengalami kenaikan rata-rata 4,2% per tahun sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi kalau tahun ini setahun itu misalnya sekitar 2,5 juta pengunjung, maka tahun depan adalah 2,5 juta plus 4,2% gitu. Nah, total 2,5 juta pengunjung dalam 1 tahun ya, selama 365 hari ini bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Jadi mereka yang berkunjung di hari weekdays atau hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari-hari kerja, lalu ada yang mereka berkunjung di Sabtu Minggu, dan ada yang berkunjung pada saat libur yang puncak ya. Ini biasanya di setahun itu ada 2 liburan puncak. Yang pertama adalah libur Lebaran yang memang cutinya cukup panjang, lalu yang kedua adalah liburan Natal dan Tahun Baru. Itu juga biasanya liburnya sangat panjang gitu ya, dan orang pada berwisata. Nah, kita lihat ini kan di jumlah 365 hari ya. Weekdays itu dalam setahun sekitar ada 241 hari. Kalau weekend ada sekitar 104, dan peak season ini ada 20 harian. Biasanya kadang-kadang ada tanggal merah gitu ya, itu kadang-kadang dimasukkan di weekend juga, dianggap mirip-mirip dengan weekend gitu ya. Nah, dari data pantauan kami gitu ya, kira-kira untuk di hari-hari Senin sampai dengan Jumat, itu jumlah pengunjungnya per hari itu hanya sedikit, hanya sekitar 4 ribuan orang itu per hari. Karena Senin sampai Jumat sebagian orang rata-rata kerja ya. Palingan yang berwisata hanya beberapa orang gitu, atau dari rombongan anak sekolah gitu. Jadi nggak terlalu besar. Rombongan anak sekolah pun juga biasanya seasonal atau musiman gitu. Tetapi kalau di Sabtu Minggu itu bisa 3 kali lipat.
yang biasanya 4.000 bisa jadi 15.000, 3 sampai dengan 4 kali lipat bahkan. Karena memang Sabtu Minggu ini adalah waktunya orang biasanya berwisata. Dan yang lebih ekstrim lagi, pada saat libur Lebaran, teman-teman mungkin juga pernah mengalami ya, ketika libur Lebaran hampir semua tempat wisata pasti macet gitu, karena semua orang berwisata. Ini data kami menunjukkan bisa sampai 10 kali lipat dari hari weekdays. Ini adalah data yang kita asumsikan seperti ini gitu ya. Jadi ada weekdays, ada weekend, dan juga ada peak season atau liburan puncak. Nah, lalu dari total pengunjung per hari ini, bagaimana distribusi jamnya? Mereka datang jam berapa aja? Nah, ini kita mendapatkan data bahwa selama jam operasional, jadi jam operasional Prambanan ini kita asumsikan adalah 12 jam, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, di mereka rata-rata gitu ya, rata-rata waktu kunjungannya adalah sekitar 2 sampai 3 jam di lokasi candi gitu ya. Nah, sehingga kita mengasumsikan per 2 jam itu ada berapa orang yang kemudian antri di loket dan beredar di dalam Candi Prambanan gitu ya. Nah, ini kita asumsikan dan memang ini berdasarkan pengamatan kami kalau pagi itu masih sepi karena orang masih sarapan, baru bangun tidur gitu ya. Mungkin masih sarapan itu sehingga baru 10% yang datang di jam 6 sampai dengan jam 8. Lalu jam 8 sampai jam 10 ini mulai naik. 15%-an akan di sini. Puncak-puncaknya itu adalah jam 10 sampai dengan jam 12 karena biasanya udah pada mandi, udah pada sarapan dan mereka kan butuh menempuh perjalanan juga ya dari hotel. Nah, sehingga biasanya mereka baru pada nyampe sekitar jam 10-an sampai jam 12 ini puncak-puncaknya. Lalu siang udah agak panas nih, agak menurun. Lalu sore biasanya mereka akan banyak lagi. Karena yang pagi ke destinasi pertama, ini adalah destinasi kedua. Jadi biasanya orang piknik tuh ada 2 destinasi ya, destinasi pagi sebelum makan siang sama sesudah makan siang. Nah, ini makanya puncak-puncaknya itu ada di 2 jam, ada di 2 slot ya, 2 sesi yang jam 10 sampai jam 12 sama sesi jam 2 sampai jam 4 sore. Kalau udah sore karena udah mau tutup biasanya sih udah sepi gitu. Nah, dengan distribusi seperti ini, maka di weekdays ini teman-teman semuanya, ini kan total total ini ya, total sehari ya, total sehari kita ambil dari sini. Nah, di jam 6 sampai dengan jam 8 itu harus bisa melayani 401 orang. Bisa melayani 401 orang karena ada sekitar 400-an orang yang akan datang di 2 jam pertama ini. Akan tetapi di jam 10 sampai dengan jam 12 itu harus bisa melayani 1.200 orang. Itu di weekdays. Kalau di weekend itu dia harus bisa melayani 4.500. Dan di musim puncak itu bisa-bisa dia harus melayani 12 sampai dengan 13.000 pengunjung per 2 jam dan ini udah harus selesai gitu. Nah, bagaimana kemudian kondisi loket yang saat ini harus bisa menampung kondisi seperti ini gitu kan. Kalau kita misalnya mengedepankan musim peak season, lah ini setahun cuma 20 hari. Hanya sangat kecil kan, setahun dari 365 hari hanya 20 hari yang kondisinya itu memang sangat ramai sekali. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada weekdays, kita hanya menyediakan dengan kapasitas 4.000 orang, maka pada saat peak season kita akan sangat kewalahan. Bahkan ketika weekend kita juga kewalahan. Nah, sehingga bagaimana kami harus menyediakan berapa loket, berapa gate untuk antrian supaya pengunjung ini tetap merasa nyaman. Nah, ini adalah challenge yang saya nanti akan minta bantuan teman-teman bisa memodelkan dengan teori matematika. Nah, ini kita lihat dulu sebelum direvitalisasi bangunannya adalah seperti ini. Jadi jumlah loket hanya sedikit, hanya ada beberapa loket gitu ya, mereka antri gitu, kemudian nanti dia masuk ke dalam, ini ada pagernya ya teman-teman semuanya, disobek di sini. Jadi before itu tiketnya ya berupa kertas gitu ya, kertas ada kode angka, nanti pakai uang tunai, lalu validasinya adalah disobek oleh petugas yang ada di sini. Nah, setelah direvitalisasi dengan sistem, maka tiketnya ini sudah berbentuk QR code, bisa dari HP langsung ketika teman-teman misalnya membeli dari aplikasi atau dari platform e-commerce, atau misalnya beli di Traveloka juga bisa dijual gitu ya, bisa beli dari ini, atau beli di onsite, tetapi teman-teman mendapatkan QR code. Lalu bisa dengan transaksi tunai maupun non-tunai. Dan validasinya adalah dengan mengetap QR code tersebut di gate gitu ya. Jadi ada perubahan cara
alur pengunjung ini juga ada perubahan. Nah, sehingga setelah direvitalisasi maka berubah menjadi seperti ini. Jadi ini ada plaza yang besar di depan gitu ya, ada air mancurnya, bisa untuk foto-foto. Lalu kemudian ini ada pendopo besar. Lalu di sebelah kanannya ini ada loket-loket yang berjejer. Nah, loket-loket ini tidak setiap hari itu buka semua, karena tergantung tadi ya, ketika Senin sampai Jumat itu kan sepi, sehingga nggak harus semua loket ini kita buka. Tetapi pada saat Sabtu dan Minggu, itu maka loket-loket ini full dibuka, karena memang 3 kali lipat dari hari biasa. Dan ketika musim Lebaran atau musim Natal Tahun Baru, kita biasanya harus perlu menambah loket portable maupun pintu cadangan itu perlu kita buka. Karena memang bisa sampai dengan 10 kali lipat gitu. Nah, sehingga nanti kita perlu menghitung gitu ya, apakah ini sudah cukup ideal dan ini bangunan ini ketika kita bangun sekarang, maka sebaiknya dia harus bisa mengakomodir sampai dengan jumlah pengunjung 10 tahun yang akan datang. Karena nggak mungkin sekarang kita bangun, tiba-tiba tahun depan harus ditembel-tembel, diperluas gitu ya. Kita harus bisa memproyeksikan ini bisa mengakomodir sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Kalau udah 10 tahun, kita bisa berinvestasi misalnya menambah pintu baru atau misalnya gedung baru gitu untuk menampung pengunjung. Nah, setelah tadi beli beli di sini gitu ya, nanti akan ada pemeriksaan atau security check. Kenapa perlu security check? Karena ini adalah memasuki objek vital nasional. Objek vital nasional kenapa? Karena ini adalah World Heritage atau warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Jadi Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini adalah salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO sehingga merupakan objek vital nasional. Maka semua yang masuk ke candi perlu diperiksa, dipastikan tidak membawa benda yang berbahaya. Sehingga ada safety door di sini ya. Lalu setelah melewati safety door baru kemudian tiketnya tadi yang bentuknya QR code di-tap di turnstile gate seperti ini ya, sehingga ketika ada orang yang masuk udah otomatis kehitung 1 orang masuk, 2 orang masuk, di sistem sudah akan muncul, jadi kita bisa melihat sudah berapakah pengunjung hari ini real time, kita bisa melihat. Nah, ini adalah jumlahnya dan sekali lagi ini pada saat hari-hari biasa itu tidak kita buka semua, kita hanya membuka semuanya pada saat weekend atau pada saat musim ramai memang perlu ada pintu cadangan gitu ya teman-teman semua. Nah, ini adalah durasi waktu untuk apa namanya di setiap masing-masing spot. Jadi alur untuk bisa masuk ke candi itu pertama adalah membeli di loket ini ya, di loket yang ini ya. Nah, membeli di sini. Tapi yang membeli kan nggak harus semua pengunjung. Jadi dari total pengunjung misalnya di weekdays itu ada 4.000 orang, maka yang membeli hanya kepala rombongannya, nggak perlu semua orang ikut antri, hanya kepala rombongan. Nah, apabila di rata-rata misalnya kita asumsikan jumlah rombongan itu rata-rata 4,5 orang. Jadi yang membeli di loket dibanding yang istilahnya hanya nunggu gitu ya, itu adalah 1:4,5. Ada yang datangnya berdua, sehingga yang ke loket satu, yang satu nunggu. Ada yang ke loket 1 orang, tapi rombongannya 10 gitu ya. Tapi ketika di rata-rata menjadi 4,5 orang. Durasi per transaksi mulai dari order berapa? Oh, beli tiket 10. Dewasa semua atau ada anak-anak atau ada yang warga negara asing, ini kan perlu ditanya ya. Nanti ada penjelasan lalu kemudian disampaikan oh sehingga totalnya sekian, lalu kemudian dia membayar apakah itu dengan tunai atau non tunai, kemudian nanti dia menerima tiket. Nah, ini rata-rata waktunya misalnya 4 menit kita asumsikan. Lalu setelah itu, setelah si kepala rombongan ini mendapatkan tiket, dia akan membagikan kepada anggota rombongan. Nah, untuk membagikan kepada anggota rombongan ini bebas, karena tidak perlu antrian ya, dia bebas langsung bagikan. Nah, setelah semua anggota memegang masing-masing tiketnya, mereka akan melewati safety door di entrance gate. Durasinya adalah sekitar 5 detik, jadi lewat sini cepat sih sebenarnya 3 detik juga bisa. Kalau ada yang bunyi atau mencurigakan baru biasanya nanti dipanggil oleh petugas, dicek ulang dan ketika misalnya tidak ditemukan apa-apa ya bisa langsung. Jadi ini sebenarnya cepat ya, hanya 5 detik. Lalu kemudian setelah lewat sini dia langsung ke gate ini. Ini juga rata-rata 5 detik gitu ya. Jadi sehingga kebutuhan waktunya kira-kira seperti ini teman-teman semua. Kalau ini per orang itu adalah 5 detik, sehingga dalam 2 jam itu kira-kira berapa orang, satu gate ini bisa melayani berapa orang, tentunya teman-teman nanti bisa menghitung.
Sehingga kalau sekian ribu itu ada sekian ribu orang, maka harus berapa gate yang sebaiknya dibuka gitu ya. Nah, ini nanti silahkan bisa dimodelkan. Nah, tadi yang pada nunggu ya, itu bisa nunggu duduk-duduk di sini. Si para rombongan ini, anggota rombongan ini bisa menunggu sambil duduk-duduk di pendopo, atau sambil duduk-duduk di bawah pohon gitu ya, atau foto-foto di halaman gitu. Jadi mereka nggak perlu antri gitu. Kalau untuk membagikan tiket kepada rombongan ini nggak perlu antri. Nah, ini adalah contoh tiketnya dan apa namanya buat yang beli di Traveloka atau di platform online itu juga disediakan kayak kalau di bandara teman-teman bisa ngeprint boarding pass secara mandiri gitu ya. Nah, ini sehingga ini juga mengirit antrian sebenarnya. Ketika teman-teman sudah membeli online maka nggak perlu ke loket yang ini. Bisa langsung nyetak di sini dan langsung ke safety door lalu ke tadi ya ke gate. Tapi kalau belum belinya onsite ya harus bertransaksi di loket ini, ketemu dengan petugas, lalu mendapatkan QR code dan juga harganya total berapa. Nah, dengan kondisi seperti itu, teman-teman semuanya, mungkin diskusi kita pada siang hari ini adalah berdasarkan data pengunjung ya. Ini kan ada weekdays, ada weekend, dan juga ada peak season atau liburan puncak. Berapa sebenarnya jumlah loket yang ideal gitu. Kalau seluruh pengunjung itu membeli tiket di loket, nggak ada yang beli online. Nah, tetapi sebenarnya kami juga mentargetkan pengunjung ini mulai bertransaksi online, sehingga kita tidak perlu menyediakan loket yang banyak gitu ya. Nggak harus buka loket yang banyak, karena kalau udah online, ya dia tinggal bisa ngeprint terus langsung masuk, ngeprint mandiri dan masuk gitu ya. Ini tentunya akan lebih mengirit di sisi kita. Nah, ini pertanyaan pertama, asumsinya adalah semua membeli di loket. Nah, kemudian yang kedua, kalau asumsinya 20% itu sudah bertransaksi online, jadi dia nggak perlu lagi ada transaksi di loket. Maka berapa jumlah loket yang bisa kita kurangi untuk weekdays, weekend maupun peak season? Ini nanti mohon teman-teman bisa memodelkan gitu ya, bisa berkonsultasi juga dengan dosen pembimbingnya. Nah, lalu untuk safety door, ini juga kira-kira butuh berapa? Kalau ini kan hanya kepala rombongan yang beli. Kalau ini semua pengunjung harus lewat gitu kan. Nah, ini berapa jumlah safety door yang sebenarnya ideal dan juga jumlah turnstile gate. Jadi gate yang ini ya, gate yang ini berapa jumlahnya gitu yang diperlukan supaya mereka bisa terakomodir, bisa antri dengan nyaman pada saat weekdays, weekend maupun di peak season. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya untuk apa ya istilahnya kuliah kolaborasi kita pada siang hari ini. Ini mohon maaf mungkin soalnya jangan-jangan terlalu gampang ya. Karena kan ini wah ini soalnya terlalu gampang nih Bu gitu. Tapi ini adalah yang terjadi secara nyata, kasus yang kami alami dan kita memang memerlukan apa ya modeling teori matematika yang kira-kira bisa aplikatif di permasalahan yang kami temui. Mungkin itu dari saya Bu Konita dan rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas gitu ya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kolbi. Tadi ada beberapa hal yang menarik ya dari pemaparan Ibu Kolbi. Di antaranya adalah, Bu Kolbi boleh di-share lagi, Bu Kolbi tadi file presentasinya supaya kita. Jadi sekali lagi bahwa riset operasi itu adalah salah satu bidang matematika yang mempelajari tentang bagaimana kita memutuskan untuk memecahkan masalah-masalah dalam operasional gitu ya, operasional dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan punya masalah apa-apa, bagaimana kita dengan pendekatan matematika itu memutuskan bagaimana mencari solusinya. Nah, tadi itu juga sudah disampaikan bahwa perusahaan itu tidak bisa seenaknya gitu ya. Jadi misalnya tahun ini mereka sudah punya sekian loket, nah loket itu harus diasumsikan bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan. Nggak bisa kita bongkar pasang semaunya gitu ya Bu Kolbi ya. Karena kalau di perusahaan tuh biasanya lebih rumit direncanakannya, itu ada periode-periodenya gitu. Kalau misalnya beda dengan mungkin kita pribadi, kita individu. Kalau kita individu kan kadang-kadang agak suka semaunya kan. Saya mau bongkar ini, saya mau pasang ini karena kaitannya hanya mungkin ruang lingkup yang lebih kecil. Tapi kalau perusahaan itu karena melibatkan dari banyak pihak dan kemudian dia adalah organisasi, maka
ada periode-periode dan ada hal-hal yang tidak bisa bongkar pasang seenaknya gitu ya. Jadinya di situ diasumsikan bahwa loketnya memang seperti itu dan perencanaan-perencanaannya harus presisi seperti itu. Nah, tinggal bagaimana dengan fakta-fakta lapangan yang ada itu dan tantangan-tantangan yang ada bagaimana untuk diselesaikan. Dan kemudian tadi juga ada banyak hal menarik Bu Kolbi. Jadi sebenarnya untuk beberapa mahasiswa di sini itu juga kemarin sudah melakukan tes pengambilan data gitu ya Bu Kolbi ya. Jadi mereka itu ada ke tempat perbelanjaan, ada ke tempat SPBU. Nah, mereka mencatat antrian-antrian yang ada di sana. Dan tentunya masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan kurang lebih mirip juga seperti di sini Bu Kolbi, kalau tadi di tempat wisata itu ada peak season, terus ada weekdays sama weekend ya, dan ada jam-jam yang ramai pengunjung dan jam-jam yang mungkin cenderung lebih sepi. Nah, itu saya yakin berdasarkan data yang teman-teman ambil juga kurang lebih pasti ada karakteristiknya masing-masing ya. Kayak misalnya kemarin teman-teman mengambil pada hari apa, tentunya berbeda pada hari weekend dengan pada hari weekdays. Dan berbeda juga tergantung dari jam-jam pengambilannya. Jadi memang kalau dalam memodelkan itu kita harus betul-betul perhatikan asumsinya. Ini asumsinya ketika lagi masa-masa sibuk atau masa-masa agak kosong nih. Nah, gitu. Jadi ini tadi juga gambaran realnya juga seperti itu ya. Dan ini adalah manusianya banyak ini ya, 43.000 itu kan banyak ya. Dalam sehari 43.000 itu kan banyak sekali. FMIPA aja isinya berapa FMIPA? Nggak 4.000. Nggak nyampe ya. Nah, ini jadi bisa dibayangin seluruh warga FMIPA datang ke sana ternyata masih lebih kecil nih daripada seluruh pengunjung di Candi Prambanan. Dan ini baru Candi Prambanan ya Bu Kolbi ya, belum Borobudur ya. Ya, kalau Borobudur jauh lebih besar lagi pengunjungnya berarti ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Kita perhatikan bahwa ada perbedaan-perbedaan karakteristik dan asumsi ketika kita akan memodelkan dan mencari solusi dengan pendekatan matematika. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menceritakan kemarin ketika pengambilan data seperti apa gitu ya. Boleh, silakan. Ada yang misalnya ingin ditanyakan baik terkait pemaparan tadi atau mungkin juga boleh menceritakan pengalamannya kemarin ketika mengambil data, apa sih sebenarnya yang paling menarik dari antri-antri seperti ini, antrian-antrian seperti ini gimana? Silakan. Yang kemarin survei di tempat belanja sekalian sambil belanja juga ya berarti ya. Ada di McD. Oh ya, ini kan kemarin ini juga tergantung sama isu-isu ya. Kalau misalnya ada isu misalnya kayak kan pernah viral bakso afung itu ya. Bakso afung, terus ada viral makanan apa gitu. Mixue misalnya. Nah, pas Mixue lagi hits-hitsnya itu kan antriannya luar biasa masif sekali. Nah, ini ada salah satu mahasiswa yang akan mungkin menceritakan di SPBU kemarin ya, Eksi. Ya, silakan diceritakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin saya menceritakan, mungkin saya dan kelompok saya itu kemarin mengambil data dari SPBU. Terus itu kami menghitung lamanya mengantri serta lamanya pelayanan dalam pengisian SPBU ya bahan bakar. Terus itu kami mengambil data sepeda motor. Terus itu untuk kendalanya itu belum ada 1 jam. Kemarin itu yang pertalitnya udah habis. Ya, belum ada 1 jam itu pertalitnya udah habis. Otomatis kami pindah ke yang bagian pertama. Nah, terus itu di bagian pertama itu juga karena mungkin sepeda motornya ini mengira kalau misalkan itu pertalit. Jadi pada saat mereka mengetahui kalau misalkan itu bahan bakar pertama dan pertalitnya habis, otomatis mereka langsung keluar dari jalur seperti itu, Bu.
Itu sih untuk kendalanya seperti itu. Eh, Kemarin itu kami ngambilnya di hari Minggu malam, Ibu. Jam berapa? Jam 8-an ya? Oh, jam 7-an. Iya. Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Salsa. Eksi ya. Eksi ya. Iya menarik sih memang di SPBU ya. SPBU saya rasa sih ada jam-jam padat juga ya pasti ya. Pada saat pulang kantor itu biasanya saya kadang-kadang lihat SPBU-nya rame gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa bisa ditambahkan ya asumsi-asumsinya jam berapa pada saat jam sibuk dan pada saat jam rame gitu kan. Hari juga kadang menentukan kalau hari-hari weekdays dan weekend mungkin akan berbeda gitu ya. Lalu tadi ya yang menentukan kategorinya adalah Pertalite dan Pertamax ya. Pertalite selalu antriannya lebih panjang daripada Pertamax karena emang lebih murah sih ya. Itu. Jadi apa namanya? Saya rasa dengan mengamati itu teman-teman jadi punya punya pendalaman anu ya, apa namanya? Oh, ternyata begini ada data-data baru yang itu bisa menjadi input buat pengelola ya. Pengelola untuk kemudian memperbaiki layanannya gitu. Apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu di-improve, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dirubah gitu kan. Terima kasih sharingnya ya Mbak Eksi ya tentang layanan di SPBU. Mungkin ada yang menghitung daftar antrian tunggu naik haji apa ada nggak ya? Bu Kolbi ada lagi satu yang di tempat tujuan Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Hanif Umar, Bu. Umar. Hanif, Bu. Salah dengar ya? Ya, Pak. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan Ibu bilang tadi terdapat perbedaan jumlah pengunjung berdasarkan hari-hari. Saya izin Iya. bertanya, bagaimana penerapan teori antrian untuk menganalisis karakteristik antrian pengunjung yang datang dan bagaimana cara mengevaluasi dampak dari penataan antrian pada hari weekend dan atau hari biasa? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang untuk kita bisa menganalisis kita harus punya data sih. Kalau kita nggak punya data, apa yang akan dianalisis gitu kan? Oleh sebab itu, kenapa kemudian kami tuh beralih dari yang tadinya tiket sobek gitu ya, yang tadinya tahun 2009 itu masih pakai kertas dan disobek, kita rubah dengan sistem gate dan juga pakai QR code. Karena dengan pakai gate, ketika ada orang puter gate-nya masuk, maka itu udah otomatis di sistem akan terbaca dan kita bisa menganalisis. Oh, di antara jam 6 sampai dengan jam 8 yang udah masuk itu sekian orang. Kemudian kita coba lihat polanya, rata-ratanya. Oh, rata-ratanya itu orang rame di jam berapa nih? Oh, di jam 10 sampai dengan jam 12. Di jam 10 sampai dengan jam 12 berapa kali lipat kalau pagi? Itu akhirnya kami bisa memperoleh data tersebut karena apa? Karena kita sudah menerapkan tadi digitalisasi. Sebelumnya kita memang sulit gitu. Kita mencoba menganalisis tapi data yang kita punya adalah data manual. Pakai counter manual kayak tasbih itu. Jadi kalau ada orang masuk satu dihitung cetok gitu. Tetapi data tersebut menjadi tidak terlalu optimal karena kan ada human error-nya juga. Nah, dengan kita melakukan digitalisasi ini maka kita bisa melakukan analisis. Oh, ternyata kalau di weekdays itu seperti ini polanya, di weekend seperti ini polanya gitu ya. Nah, sehingga saya rasa teman-teman ketika melakukan pengamatan
seperti tadi ya di SPBU ataupun di tempat perbelanjaan, ya memang data ini kemudian menjadi penting gitu, data awal. Karena data awal ini yang akan kita gunakan untuk menganalisis dan juga untuk membuat proyeksi. Kira-kira dari tahun 2017 ke 2018 naiknya berapa? Dari 2018 ke 2019 naiknya berapa? Lalu kita rata-rata sehingga kayaknya rata-rata per tahun itu kenaikannya adalah 4,2%. Sehingga kita bisa mendapat angka 4,2% ini karena kita melihat tren rata-rata sebelumnya gitu ya. Nah ini biasanya yang belajar kalau nggak salah sih teman-teman statistik gitu kan, ketika akan membuat proyeksi mereka nanti akan ada 3 skenario. Skenario sangat optimis gitu ya, lalu skenario moderate sama skenario pesimis. Jadi kalau kita optimis itu sebenarnya berani deh naiknya tuh nggak cuma 4%. Tiap tahun tuh bisa tuh naiknya 5% gitu. Tetapi kalau kita pesimis, mungkin hanya 3%. Nah, moderate-nya adalah di 4%. Nah, ini teman-teman statistik biasanya yang punya ilmunya, apakah menggunakan teori regresi linier atau apa gitu ya, teori-teorinya teman-teman statistik untuk kemudian melakukan proyeksi sekian tahun ke depan tuh akan seperti apa. Nah, dengan proyeksi tersebut, lalu kemudian tadi dihitung gitu ya, berarti berapa jumlah gate yang ideal. Kemudian setelah dibangun ya, setelah dibangun kan kelihatan nih kita mengevaluasi apakah benar gitu pengunjung sudah nyaman sesuai dengan proyeksi kita. Dulu kita memproyeksikan tahun 2023 jumlah pengunjung misalnya 5 juta. Misalnya mohon maaf 2,5 juta gitu ya. Kita cek sampai dengan bulan ini berapa? Oh, ternyata pengunjungnya 2,1 juta, berarti kan mirip-mirip. Masih ada November, masih ada Desember, masih ada 2 bulan lagi. Sehingga setahun yang tadinya kita proyeksikan 2,5 juta, mungkin kenyataannya realisasinya adalah bisa jadi di 2,6 atau mungkin 2,4 gitu ya. Biasanya ada beda-beda tipis, deviasinya adalah di sekitar 10%. Gitu. Nah, dengan seperti itu kita juga akan cek apakah betul di weekdays, di weekend, dan juga di musim ramai polanya seperti yang kita asumsikan. Ketika kita mengasumsikan di weekdays itu rata-rata 4.000, apakah betul kenyataannya setelah kita cek ternyata kenyataannya mirip-mirip. Sehingga apa? Dengan semakin banyaknya data yang kita punya, asumsi yang kita pakai itu mendekati kenyataan. Ketika asumsi yang kita pakai itu mendekati dengan kondisi real, maka ketika dipraktekkan ini menjadi mengurangi masalah. Karena apa? Jumlah loket yang kita sediakan sudah sesuai dengan hitungan tadi. 4.000 ketika weekdays gitu ya, sehingga ketika kita misalnya hanya buka sekian loket di hari Senin sampai Jumat, antriannya tetap nyaman, pengunjung tidak ada yang komplain. Nah, fungsi dari perusahaan tuh apa sih gitu, tingkat keberhasilannya tentunya ketika tidak ada komplain dari pengunjung merasa nyaman, bahkan ketika di hari Lebaran pengunjung juga masih merasa nyaman. Nah itu berarti kita sudah berhasil gitu ya membuat teori, membuat apa namanya perhitungan proyeksi antrian dengan pendekatan tadi ya, mungkin pendekatan teori antrian di matematika yang membuat kita memecahkan masalah, pengunjungnya merasa nyaman, dan dari perusahaan kita bisa tetap efisien dan efektif karena jumlah loket yang kita buka ya sesuai dengan jumlah pengunjung yang akan datang. Kita nggak boros, nggak perlu bayar apa namanya bayar petugas lebih banyak, kita nggak perlu bayar listrik lebih banyak karena sudah pas gitu jumlah petugas dengan jumlah pengunjungnya udah kita hitung, dan angkanya adalah angka yang sangat optimal. Seperti itu ya Bu Konita dan juga Mas apa tadi Adib, lupa ya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya ya, menganalisis hasilnya gitu ya, dampaknya, lalu kemudian bagaimana memproyeksikan. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Bu Kolbi, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan mungkin permasalahan serupa juga mirip ya yang di tempat-tempat perbelanjaan, karena kalau misalnya tanggal muda itu biasanya loket supermarketnya itu akan lebih banyak. Tapi kalau misalnya tanggal-tanggal biasa itu atau mungkin jam-jam mendekati tutup sudah malam banget, itu mungkin yang loket yang dibuka hanya 2 dari 5 atau dari 7. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kolbi. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan sampai di sini, Ibu Kolbi. Terima kasih Konita dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih sudah antusias juga untuk menyimak. Mudah-mudahan
apa namanya sharing saya hari ini ada manfaatnya ya, dan juga tentunya teman-teman semuanya jadi semakin seru ya belajar matematika, karena lo matematika ternyata bisa dipakai di mana-mana gitu, di SPBU bisa, di pusat perbelanjaan bisa, di tempat-tempat lain, bahkan di destinasi wisata pun bisa gitu. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.